Ya, teman-teman, ini tanggal 27 ya di pagi hari. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya perihal ingetin teman-teman. Ini bukan ajak menjual dan membeli dan bukan juga rekomendasi ya, tapi ini adalah emiten-emiten yang ada di komentar di komentar video. Lalu kita istilahnya bertukar pikiran lah ya untuk melihat apa ada di dalamannya seperti apa. Untuk profil ataupun yang lainnya mungkin nanti bisa dibahas secara terperinci di segmen yang lain ya. Tapi untuk khusus untuk update adalah hanya dalamannya aja ya. Terlepas itu dia usahanya apa gitu ya, fundamentalnya seperti apa. Saya hanya menjelaskan bagaimana secara candle dan secara isian berupa broker summary ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar. Mungkin yang belum dibahas mohon maaf ya, kita bahasnya tidak sekaligus gitu ya. Masih banyak waktu lah di bursa mah ya, tenang-tenang saja di bursa ya. Karena sebagian daripada teman-teman mungkin tidak ada yang sabar. Tapi kalau teman-teman sabar artinya sebenarnya di bursa itu kan butuh kesabaran lah ya sepertinya. Kalau teman-teman tidak bisa bersabar, coba untuk latihan trading secara scalping atau harian gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ya udah naik jual gitu kan, turun jual gitu kan, cut loss gitu kan. Nanti mungkin sesi untuk scalpingnya mungkin nanti saya coba untuk di apa namanya ya, diramu lah nanti ya untuk cara-cara scalpingnya seperti apa. Baik teman-teman, ini ada emiten PC ya. PC itu kan turun ya teman-teman ya, turun seberapa persen nih? Coba lihat, kita lihat dulu PC berapa persen turun. Wis keren juga ya. Kemarin itu dibahas sama saya terakhir turun 40% ya. Turun sampai 67% ya. Nah kemarin saya akan bikin batas di sini, saya bilang ini paling ke sini terus ditahan, ternyata dia melebihi batas yang saya terapkan. Dan betul setelah dia turun 3 candle panjang. Ini kan kalau di apa namanya, kalau diurutkan seperti merah gini kan sebenarnya candle panjang ini ya. Cuman karena langsung di ARB kan luar biasa ini yang punya PC. Akhirnya sini kena UMA ya, kena UMA. Peringatannya itu di sini sebenarnya kena umanya itu teman-teman ya. Ya kalau kalian tahu tuh kan sebenarnya ketika penurunan 3 candle panjang artinya 3 kali ARB biasa suka kena UMA. Nah ini kata teman kita, kenapa katanya pas ada tadi itu ARB tapi ada tarikan dari bawah pas detik-detik terakhir lah, detik terakhir ada tarikan dari bawah. Ini sebenarnya untuk mencegah terjadinya suspensi teman-teman. Jadi kalau udah UMA dia harus minimal naikin sedikit atau walaupun turun ada kenaikan dulu. Nah baru dia kena UMA tapi tidak kena suspend. Kalau dia bandel kayak tadi bandel aja nih di ARB kan tapi nggak mau ngangkat dikit sebagai bandarnya, ya otomatis dia akan kena suspensi dan perdagangan dihentikan. Ternyata PC tidak sesakti itu teman-teman, tetap aja kena UMA ya. Walaupun kenaikannya luar biasa ya, ke waktu kenaikannya dia kenaikannya pelan-pelan. Nah inilah yang saya bilang teman-teman, hati-hati ketika kalian membeli emiten yang sudah naik tinggi ya. Walaupun ini mau naik lagi nih, MA10 nya masih di bawah candle, terus MA20 nya masih di bawah MA10, artinya lagi uptrend. Betul lagi uptrend, cuman kita juga jangan menghitung dari situ ini kenaikannya udah berapa teman-teman. Lihat ya, ini kenaikannya udah sampai 400% ya, 400%, 500, kalau sini hampir 500%, kalau dari sini 500%. Itu kan sampai ke 517 kan. Ya, untuk istilahnya untuk teman-teman yang sudah naik tinggi seperti ini dan IPO, nah ini kebetulan bagus banget ya. IPO yang visi ini bagus banget. Jadi dia diturunkan berapa persen dulu diturunkan ya? 26%. Nah selebihnya dia di up sedikit-sedikit, dan ini tidak kena UMA. Kenapa? Karena dia naiknya dikit-dikit jadi bukit, akhirnya jadi gunung, habis gunung terjadilah longsor. Nah ini yang saya takutkan itu ketika teman-teman itu beli di pucuk ya, udah tadi berapa persen
Kalau ke bawahin ya, ke bawahin itu sampai 67%, sama seperti penurunan Isya ya. Cuma Isya itu dari awal diturun ke bawah. Nah, sekarang lagi nanjak. Nah, bagaimana kalau menurut saya? Nah, teman-teman, inilah yang saya bilang, ini akan dikembalikan kepada mekanisme pasar, di mana seorang bandar akan memberikan barang-barangnya, mendistribusikan barang-barangnya, ngambil keuntungan karena terus di sini jualan gitu ya. Di sini juga jualan, bandar lokal jualan di tengah. Jadi udah sini udah mulai jual, seperti sini, dari sini udah jualan dia. Jadi yang makan barang daripada MTN ini adalah si poren, dimakan sama poren, dijual sama lokal. Nah, sekarang tinggal poren jualan. Nah, sekarang nampung dikit-dikit nih. Di sini poren jualan, di sini si barang lokal nampung, dibarengi dengan penampungan daripada retail karena pingin average ya. Rata-rata begitu tuh teman-teman ya. Jadi lagi dibuang begini average gitu kan. Terus kan ARB yang ini 2 kali ya, ARB 2 kali tidak kejual, mungkin ngantri gitu ya. Akhirnya tadi juga ARB paksa untuk dijual biasanya, tapi istilahnya diangkat dikit lah gitu. Kasih juga terlihat jelas diangkat dikit. Cuman hati-hati aja, walaupun ini diangkat sama bandar, artinya ini untuk mencegah agar tidak terlihat suspensi aja. Ya teman-teman ya. Sebenarnya sini juga untuk memaksakan diri, waktu tanggal 21 juga memaksakan diri. Juga memaksakan diri untuk ngambil sebenarnya si bandar lokalnya. Cuman ya kemampuannya pinginnya turun, ya udah diturunin aja karena kemauan dari poren untuk nurunin harga gitu, dibanting aja terus sekaligus. Nah, bandar tidak mampu untuk nampung gitu kan. Situ beli gitu kan, situ saya beli barangnya, giliran saya mau jualan kalian tidak nampung gitu kan. Akhirnya ARB kan. Ya, seperti itu contohnya kenapa ada tarikan karena ini sebenarnya untuk mencegah terjadinya suspensi ya. Karena harus diangkat dikitnya, kalau tidak diangkat dikit ini kan udah UMA ya, otomatis kalau kena UMA biasanya tidak mencegah terjadinya UMA, akhirnya harus menekan dulu sebentar gitu, jangan sampai turun lagi ya, bisa jadi dia kena suspensi ya teman-teman. Kita lihat deh. Kita kumpulin teman-teman, kalau teman suka gimana, dikumpulin nggak? Mang juga tuh kena UMA juga ya, PC ya kena UMA ya. Jadi seperti itu teman-teman. Siapa sekarang yang nerima YP, PD, CP, MG sudah bagus nerima, ZP juga udah bagus nerima, KK juga, YB udah meningkat. Kan sebenarnya yang nerima barang-barang dari poren itu broker-broker keren ya. Coba 2 hari deh. YP, PG, CC, OD, PD, PS, MG ya, MG, CP. Cuma kakak cuman broker keren sebenarnya yang nerima itu. Ada YP juga. YP kan bisa jadi teman kita. Coba siapa yang nerima dari tanggal 21 deh, semenjak kelongsorannya. Teman kita ya YP mungkin ini ya, banyak kepentingan lah kalau YP ya. Ada RO juga yang punya pingin gitu, AH juga pingin, FS juga pingin, bukan SF tapi FS ini ya. Kalau SF yang mengipokan ya, si Y-nya. Sebenarnya yang nerimanya itu bagus-bagus bandarnya, MG, CP, AO ini bagus-bagus. Cuman ya karena ketidakmampuan si bandar ini nerima gelontoran dari poren ya, akhirnya dia ARB. Dia juga si poren juga butuh duit buat istilahnya, butuh duit lah gitu ya. Nah, makanya teman-teman nanti hati-hati aja kalau teman-teman yang yang baru di bursa, tolong jangan beli dulu deh. Walaupun ini terlihat longsor banget, biarin aja dia mau ke arah mana dulu, biarin. Tandanya kalau mau dia di up biasanya semakin mendekati SIM A10-nya, MA20 ini kemudian akan sedikit ada kenaikan karena untuk mencegah terjadinya suspensi. Tapi kalau si market makernya bandel ya mungkin diterusin aja gitu kan, biar terjadi suspensi. Nanti bisa ditransaksikan secara FCA ya. Dan lihat poren, AK, TP ya, CC sama BK yang jualan 40, AK 44,9, ZP yang nerima cuma sedikit ya. Kita gabungkan dari mulai tanggal berapa nih,
Nah, mulai penjualan tanggal 13 Agustus. 3 bulan udah lama kan kayak ngejualnya. Ada si BK kan, si BK itu si HP, YP yang nerima, tapi si yang jual si AK, CC, ZP. Tapi dengan AK, CC, ZP ya benar kan dia jualan di atas, jadi up dulu baru dijual. Cuman sayang banget cara ngejualnya dilongsorkan seperti ini ya. Jadi buah hari ini tidak punya kesempatan, baru di sini doang punya kesempatan untuk keluar ya. Apa-apa ya. Nah, resikonya sebuah harusnya 100% atau 200% juga sebenarnya harusnya untung, cuman ya karena yang FOMO aja akan naik lagi ke bulan gitu, akhirnya ya terjadi ya seperti ini. Mungkin teman-teman banyak yang average ataupun baru banyak yang beli, tapi kalau saya sarankan sih jangan beli ya, biarin aja dia longsor seperti apa adanya. GRFH teman-teman, kita GRFH ya. GRFH ada yang nge-up tadi ya, ada yang nge-up. Kita lihat siapa yang nge-up untuk domestiknya. Domestik itu jualan teman-teman ya, si bandarnya jualan. Ada si kakak CP, DX, DSX, XC itu bagus ya teman-teman, keluar dengan sangat elegan. Dia udah dapat untung langsung keluar, gak mikir panjang. Dan itu bagus kalau ketika ada kenaikan gitu ya, ya udah keluar aja gitu, jangan sampai cuan yang udah ada kalian tinggalkan. Terus ada si kakak sebagai bandarnya, CP juga sebagai bandar, dia buru-buru keluar di sini, buru-buru keluar. Yang dari mana siapa? YP, IP, XASQ, MG, CC, AZ, domestik ya, domestik. Nah terus tadi katanya ada yang nanya, ini kenapa YP boleh di 53? Ya mungkin YP kan, coba lihat di sini teman-teman. YP saya bilang kan YP itu emang terbagi dari 3 golongan, YP retail, YP scalping, sama mungkin ada YP yang investing gitu kan. Terus ada lagi YP foreign. Nah, jadi banyak kepentingan untuk di YP itu ya, beda dengan XL. Biasanya XL hanya terpaut sama retail, mungkin ada sedikit smart money yang masuk ya ketika di sini. Istilahnya ada smart money, terus kebanyakan yang beli XL biasanya dia numpang di XL karena smart money itu kadang-kadang numpangnya di apa namanya di broker retail gitu, jadi tidak bisa diterdeteksi untuk smart money-nya. Nah, bagaimana kalau menurut saya ini ya, mudah-mudahan sih ada si SQ gitu sama si MG, ini sama si BQ BQ sama si F nih ya. Ini yang disinyalir, saya bilang mau nampung mungkin di luar daripada seorang bandar emiten ini ya. Ada bandar emiten ini terdeteksi keluar, yaitu si kakak atau enggak si CP ya. Ya mudah-mudahan dengan si MG sama si A masuk ini mereka tidak jualan di bawah ya, minimal diangkat lah gitu ya, karena volume juga sangat besar. Walaupun bandarnya jual, kalau dari foreign tidak pembelikan apa-apa, hanya ada di area 24 Juli aja, itu juga sedikit, cuman 1.400.000. Coba tanggal berapa nih foreign? 24 Juli. Tapi walaupun sedikit ya, foreign mungkin lagi mantau situasi, jadi spionase jadi mata-mata. Coba lihat untuk domestiknya, ada si ZP. Ini ZP sebenarnya kalau dia akumulasi banyak bagus nih ya, tapi saya percaya sih ini si emiten ini kan jatuh dari IPO-nya, harga IPO-nya ya, dia langsung digocapkan dan ditekan, tidak boleh keluar gitu, tidak boleh naik gitu keluar. Dan terlihat jelas di sini udah ngasih tanda ada di 69, terus ada di 61, dan mungkin yang terdekatnya ada di 59. Saya percaya dia akan ke sini dengan catatan dia dengan body ya. Ini kan baru sampai shadow doang, artinya tidak ada kemauan untuk menahan di 59-nya. Jadi ini belum tertembus targetnya, maka teman-teman saya kasih tanggal ya, target tanggal 20 sekarang nih, tanggal 26 ya. Kemarin saya bilang target mau ke sini nih, saya tulisin aja lah target gitu ya. Nanti mungkin ini akan, kalau dia diam di 59 artinya target terpenuhi ya. Kalau ini belum terpenuhi lah, biarin aja ya. Smart money belum masuk, hanya bandar lokal yang keluar. Tapi mudah-mudahan yang nampungnya ini broker-broker lumayan ya. Kita pindahkan lagi ke tanggal 26. Mana 26?
Iya, ya. Ada saya bilang ada si SQ sama si MG ya, sama si BQ. Nah, mudah-mudahan dengan emiten-emiten lumayan itu ya bisa menampung pembuangan daripada bandar, dan akhirnya si broker yang bukan di luar dari bandar, yang saya bilang suka dia mah suka mainnya antar galaksi, antar emiten, yang mudah-mudahan bisa memberikan perlawanannya. Smart money belum masuk teman-teman ya. Smart money belum masuk lagi semenjak di sini nih. Ternyata smart money masuk di sini jualnya hampir 2 bulanan ya. Harap bersabar aja. Saya pikir benar, saya yakin ini akan di-up ya. Cuma tinggal menunggu waktu aja. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk pagi ini. Selamat beraktivitas dan ciao.